Itu orang baru antar. Nah, Ya, Responers, ini hari ketiga proses pencarian korban tenggelam bocah berusia 13 tahun di Dusun Tanjung, Desa Bulili, Kecamatan Duhiada. Di hari kedua, Bupati Pohuwato kemarin sempat turun langsung melakukan peninjauan. Nah, ini hari ketiga. Di hari ketiga ini, Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia, POSI Provinsi Gorontalo, yang diketuai oleh Bapak Syarif Buinga, turut berpartisipasi, turun langsung ke Desa Bulili melakukan pencarian. Mungkin saat ini kita menunggu proses pencarian yang dilakukan oleh POSI gabungan bersama dengan tim Basarnas, ada unsur TNI Polri juga. Sebagaimana diketahui bahwa korban tenggelam ini merupakan seorang bocah berusia 13 tahun yang pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 tepatnya pukul 14.30 ini mengalami kejadian begitu ya, tenggelam di perairan laut Desa Bulili. Kita berharap korban segera mungkin untuk ditemukan begitu. Pastikan Anda masih bersama kami di Respon. Ya, Responer, sekarang kita menuju titik pencarian begitu ya, titik pencarian korban hilang. Ini sudah hari ketiga. Kita menuju ke lokasi dengan Basarnas. Kita berharap ini segera ditemukan. Itu ada kode sana kayaknya ya. Ada kode itu? ya, Ya, kode itu. di sana ada kode. Ya, Responers, hari ini kita masih terus melakukan pemantauan terhadap proses pencarian yang dilakukan oleh Basarnas dan juga unsur POSI Provinsi Gorontalo yang dipimpin oleh Bapak Syarif Buinga. Sekarang kita bersama dengan Kepala Basarnas Pohuwato. Kita akan tanya seperti apa proses pencarian di hari ketiga ini. Bang, mungkin bisa diinformasikan ke kita sedikit proses pencarian di hari ketiga ini seperti apa metode yang dilakukan? Untuk pencarian hari ketiga ini kita mulai dari tadi pagi kita melakukan penyelaman. Nah, sebelum kita melakukan penyelaman itu kita menggunakan alat pendeteksi yang berada di RIP 03 Pohuwato. Seperti yang teman-teman lihat, ini ada alat pendeteksi radar sama Garmin. Jadi bisa mendeteksi kedalaman benda apa aja yang ada di dalam. Kemudian kita melakukan penyelaman sekitar jam 9 tadi, yaitu yang bergabung di dalam penyelaman tersebut dari kami Basarnas 2 orang dan POSI 4 orang, dipimpin langsung oleh Pak Syarif Buinga, mantan Bupati Pohuwato. Bang, ini hari ketiga nih Bang, hari pertama, hari kedua. Kesulitan apa nih Bang yang sebenarnya dihadapi oleh teman-teman selain keruhnya air di titik hilangnya korban? Kalau untuk kesulitan kita hanya itu saja, yang air keruh ketika kita melakukan penyelaman. Kemudian untuk ombak dan arus itu tidak terlalu kencang, seperti itu. Tidak terlalu menjadi masalah. Tidak jadi menjadi masalah. Cuma yang jadi masalah itu adalah visibility, jarak pandang. Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dilewati oleh Basarnas, kejadian-kejadian serupa mungkin sudah pernah terjadi. Ini korban tenggelam. Hari ketiga, apakah kemudian korban ini masih bisa ditemukan atau seperti apa? Kalau tidak salah kami dapat informasi kemarin dari Basarnas bahwa korban ini masih tertanam atau mungkin tertahan di lumpur seperti itu. Iya, bisa jadi dia tertimbun oleh lumpur karena di dalam itu, sesuai dengan informasi dari tim penyelam yang hari pertama itu, lumpur di dalam itu sangat tebal, bisa saja dia tertimbun. Nanti dia akan timbul di hari ketiga. Sedangkan korban itu kalau terhitung dari dia jatuh itu sampai hari ini baru 2 kali 24 jam. 24 jam. Iya. Kemungkinan dari dia pas jatuh pertama jatuh. Terakhir Bang, nih harapannya seperti apa nih Bang dalam proses pencarian maksudnya?
Harapan kami korban ini segera ditemukan pada hari ini. Ketika dia belum ditemukan, kami akan lanjutkan pencarian sampai hari ke-7 sesuai dengan SOP. Berarti ada batasan ya, hari ke-7 itu berhenti? Menunggu instruksi selanjutnya atau perintah selanjutnya begitu? Dinyatakan berhenti ketika korban tidak ditemukan pada hari ke-7. Kemudian setelah itu kita melakukan pemantauan. Ketika ada informasi korban ditemukan atau korban didapatkan titiknya, kita akan siap turun untuk mengevakuasi korban. Baik, terima kasih. Terima kasih sama-sama. Baik, demikian ya responders keterangan dari pihak Basarnas melalui Kepala Basarnas Pohuwato. Ya, kita berharap korban ini bisa segera mungkin ditemukan. Pastikan Anda masih terus sama kami di Respons. Jadi kita tetap tidak usah jauh-jauh dari patok situ. Tadi dilakukan percobaan ada 7-10 meter tubir. Nah, di situ kita lakukan teknik pencarian penyelaman pakai jaring 4 orang. 2 di bawah, 2 di atas. Ya. 2 di bawah, 2 di atas. Baru disupport oleh, karena ini pasti tambah keruh di bawah, tinggal bagaimana dengan butuh bantuan dari warga Torsiaje. Lakukan pencarian dengan teknik yang tidak dianjurkan, kompresor. Ya, cukup 2 orang. Jadi ada dari Basarnas 2, Posi 2, model pencarian pakai jaring. Karena memang tidak bisa pakai ya. Jadi konsisten pakai jaring, ya toh, di dasar atas bersamaan tuh. Ya toh, ada yang tersangkut, berhenti, dekati, lihat apa itu. Mas Sita, hari ini Posi ikut terlibat dalam proses pencarian. Dihentikan, apakah kemudian besok mungkin ada rencana untuk melanjutkan ikut sama-sama dan bicara? Baik, pertama Posi menyampaikan bentuk keprihatinan ya, ikut merasakan suasana kebatinan keluarga atas tenggelamnya satu warga masyarakat Desa Balayo. Dan pada hari ini, hari yang ke-3 atas peristiwa tersebut terjadi. Nah, alhamdulillah Posi mengambil bagian ikut membantu masyarakat yang mengalami bencana dengan cara melakukan pencarian di bawah laut. Saya membawa serta ada 4 penyelam bersama saya. Tadi kita bagi 2 regu yang menyisir dari titik terjadinya lokasi dari wilayah barat, jaraknya kurang lebih 50 meter, lantas kita menyisir ke arah timur. Ya, kita bagi 2 tim yang mendekati titik lokasi dan tim yang agak menjorok ke dalam, ya, untuk kita lakukan drift, ya, penyelaman drift. Walaupun memang ada hambatan yang sangat besar, yakni jarak pandang. Suasana di bawah laut sungguh sangat keruh. Jarak pandangnya, visibility-nya 1 meter bahkan setengah meter jarak pandang. Ini menjadi hambatan yang besar. Kenapa ini gangguan kaitan dengan visibility atau jarak pandang di bawah laut? Karena peristiwa terjadi pas ada di muara sungai. Nah, besok kita lakukan penyelaman kembali. Kalau tadi kita menyisir dari wilayah barat ke timur, maka kita akan coba dari titik lokasi itu, kita akan ke arah timur, lebih ke arah timur. Kita lakukan penyelaman, kalaupun besok masih tetap ada gangguan visibility, maka kita lakukan teknik penangkapan lewat jaring. Ya, ada 4 orang penyelam, Posi 2, Basarnas 2, jadi memegang ujung jaring 4 persegi panjang, lantas kita seret, ya, kita seret di dasar, ya, kita seret. Ada yang nyangkut, karena tidak bisa kita lihat, kita berhenti. Nah, kita dekati yang nyangkut, kita lihat. Itu upaya terakhir kita, ya, upaya terakhir dengan teknik seperti itu. Dan kita coba minta support juga dari warga.
sekitar. Nah, dengan usaha seperti itu, urusan kedua ditemukan atau tidak, walaupun upaya kita untuk menemukan. Tetapi paling tidak ingin memberikan sedikit ketenangan kepada pihak keluarga bahwa kita ada di tengah mereka mengalami peristiwa naas atau ujian berat atau musibah yang terjadi. Nah itu. Nah, setelah itu kita lakukan besok pencarian di bawah laut. Kalaupun belum bisa ditemukan, maka teknik berikut cara pencariannya adalah kita cari di permukaan laut, kita sisir sampai dengan jarak 12 mil dari titik kejadian. Kenapa pencarian di permukaan? Sebagaimana pengalaman kami selama ini melakukan pencarian atas peristiwa tenggelam, di hari kelima itu ya kondisi mayat ditemukan dalam keadaan terapung, ya terapung. Nah, hari pertama, hari kedua karena masih di bawah karang, tersangkut atau apa peristiwa di bawah laut, tetapi hari kelima dia sudah dalam kondisi terapung. Nah, kita akan lakukan pencarian seperti itu. Jadi besok itu ada dua teknik pencarian di bawah laut dan pencarian di permukaan laut. Ya, Responders, demikian ya. Sudah kita wawancarai beliau Ketua POSI Provinsi Gorontalo, Bapak Syarif Mbuinga. Jadi kita berharap ini hari kedua. Kalau hitungan jam itu sudah 2 kali 24 jam ya. Artinya ini sudah memasuki hari kedua dan akan masuk hari ketiga. Ini sudah hari kedua dan akan masuk hari ketiga. Kita berharap korban segera mungkin untuk ditemukan. Kita akan terus kabarkan kepada Anda proses pencarian sampai insya Allah bisa ditemukan begitu dalam kondisi apapun.